warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amanda Putri Dika, kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putra Delia, saya dari kelas 10 akuntansi 2. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Sari dari kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Konita Prilia Purwanti dari kelas 10 akuntansi 2, nomor absen 29. Awal pemberontakan PRRI sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Pada saat bersamaan, divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TTIBB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit divisi 9 Banteng yang sudah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga terjadi ketidakbebasan dari beberapa daerah, yaitu di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap biaya lokasi pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Terbentuknya Dewan Militer Daerah, yaitu Dewan Banteng yang ada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, yaitu suatu ketidakpuasan Letnan Kolonel Ahmad Hussein yang saat itu menjadi sebagai Komandan Resimen Infanteri 4 TTIBB diangkat jadi Ketua Dewan Banteng. Lalu Kasat mengetahui pada kegiatan ini oleh sebab Dewan Banteng ini bertendensi politik, maka Kasat melarang para perwira AD buat ikut dalam dewan tersebut. Selain Dewan Banteng yang bertempat di daerah Sumatera Barat, di Medan juga terdapat Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Mauludin Simbolon, Panglima Tentara dan Tetorium I pada tanggal 22 Desember 1956. Lalu, di Sumatera Selatan terbentuklah Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Barlian dan dibentuklah Dewan Perjuangan oleh PRRI dan tidak mengakui Kabinet Juanda. Kemudian, Dewan PRRI pada akhirnya membuat sebuah kabinet baru yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Kabinet PRRI. Dewan Perjuangan PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan sejumlah pernyataan Piagam Jakarta yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan pada Presiden Soekarno supaya bersedia kembali pada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan membuktikan ketersediaannya itu dengan kata dan perbuatan. Berikut adalah tokoh-tokoh dari pemberontakan PRRI, diantaranya yaitu 1. Letnan Kolonel Ahmad Hussein, 2. Mayor Edi Galoga, 3. Kolonel Alexander Evers Kawilarang, 4. Kolonel DJ Somba, 5. Kapten Wimna Joan, 6. Mayor Dolf Runturambi, 7. Letkol Vejen Samuel. Tujuan pemberontakan PRRI yaitu mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Karena waktu itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan di dalam Pulau Jawa saja. Dengan usulan dari PRRI yang menyatakan ketidakseimbangan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI itu benar, tetapi cara yang dilakukan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah. Lalu pemerintah dituntut oleh PRRI dengan nada paksaan. Jadi, pemerintah menganggap kalau tuntutannya bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan buat pemerintah pusat kalau PRRI merupakan suatu bentuk pemberontakan. Tetapi, kalau PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini jadi anggapan yang tidak tepat karena sebenarnya PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, akhirnya PRRI membentuk dewan-dewan daerah yang terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan kalau berdirinya PRRI dengan Sarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya.
Terjadinya pemberontakan PRRI ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak Kabinet Juanda dan Nasution supaya menindak tegas pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi PRRI itu. Kabinet Nasution dan para mayoritas pimpinan TNI dan PKI menghendaki supaya pemberontakan itu segera dimusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir bulan Februari, Angkatan Udara Republik Indonesia memulai pengeboman instansi penting yang ada di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. Lalu pada 4 Mei 1998, di mana di Bukit Tinggi sudah berhasil dikuasai dan Pasukan Nasional Indonesia atau TNI membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Pada penyerangan tersebut, banyak pasukan PRRI yang melarikan diri ke area perhutanan yang ada di daerah tersebut. Berakhirnya pemberontakan PRRI memberikan dampak besar terhadap hubungan politik luar negeri Indonesia. Dengan adanya suatu dukungan dari negara Amerika Serikat dalam terjadi pemberontakan itu, jadi membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika jadi tidak harmonis. Begitu juga ada dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap PRRI. Terbukti benar dengan jatuhnya pesawat pengembang B-26 yang dikemudikan oleh seorang pilot bernama Alan Pope pada tanggal 18 Mei 1998 di lokasi terjadi di kota Ambon. Dalam perusahaan itu, jadi Presiden RI Insinyur Soekarno mempunyai perasaan curiga terhadap negara Amerika Serikat dan negara lainnya. Malaysia yang baru saja merdeka pada tahun 1997 ternyata juga mendukung gerakan PRRI yang dengan menjadikan wilayahnya sebagai saluran utama pemasok senjata buat pasukan PRRI. Hal tersebut berlaku juga atas Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan yang juga mendukung gerakan yang dilakukan oleh PRRI tersebut. Dengan adanya pemberontakan ini mengakibatkan pemerintah pusat pada akhirnya membentuk sebuah pasukan buat menumpas gerakan yang dilakukan oleh PRRI. Jadi hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun PRRI. Selain itu, pembangunan jadi terbengkalai dan menimbulkan rasa trauma terhadap daerah Sumatera, khususnya Padang.